Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya masih akan membahas tentang perhitungan teknik kimia dengan MS Excel. Dalam hal ini masih dalam eh, materi tentang regresi. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana kita menggunakan Excel kalau kita mempunyai data tentang aliran fluida. Jadi sebagai contoh kasus, dalam percobaan aliran fluida, laju alir volumetrik fluida melalui pipa tergantung pada diameter pipa dan kemiringan dengan persamaan berikut. Q sama dengan C0, D pangkat C1, S pangkat C2. Di mana Q adalah laju alir volumetrik dalam feet kubik per detik, D adalah diameter pipa dalam feet, dan S adalah kemiringan atau slope dalam feet per feet. Kemudian tentukan laju alir fluida untuk pipa dengan diameter 3,25 feet dan kemiringan 0,03 feet per feet menggunakan data dalam tabel seperti ini. Jadi dalam tabel ada data diameter, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dengan kemiringan dan laju alir. Jadi ini data yang kita punya. Nah, jadi problem yang mau kita selesaikan adalah kita mau mencari nilai C0, C1, dan C2 yang bisa menggambarkan dengan tepat data ini. Jadi dengan menggunakan persamaan. Jadi kita melakukan regresi atau fitting. Nah, jadi program Excel kali ini yang kita bahas adalah menentukan nilai koefisien C0, C1, C2, dan koefisien korelasi. Kemudian untuk data dan korelasi yang diberikan dalam contoh ini, kita akan menggunakan analisa regresi untuk mengembangkan hubungan statistik yang melibatkan variabel. Nah, dalam hal ini fungsi nonlinear dibuat linear. Tadi fungsinya nonlinear ya. I C0 kali D pangkat C1 dan seterusnya kita buat linear dengan transformasi berikut. Jadi kita lonkan. Jadi menjadi persamaan tadi menjadi ln Q sama dengan ln C0 plus C1 ln D plus C2 ln S. Atau dalam bentuk sederhana yang biasa persamaan umum, kita bisa menuliskan Y sama dengan C3 plus C1 X1 plus C2 X2. Jadi Y ini ada ln Q, C3 ln C0, C1 X1 adalah ln D dan X2 ln S. Di mana C0 adalah E pangkat C3. Nah, fungsi dasar dalam Excel digunakan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Yang pertama adalah indeks, sintaksnya, indeks, kurung buka, tabel, koma, row number, koma, kolom number. Row number adalah posisi baris dalam tabel. Kemudian ini adalah posisi relatif baris dalam tabel dan bukan nomor baris sesungguhnya dalam worksheet. Kemudian kolom number adalah posisi kolom dalam tabel. Ini adalah juga posisi kolom relatif dalam tabel dan bukan nomor kolom sesungguhnya dalam worksheet. Returns inilah jadi fungsi ini mengembalikan sembarang data, tipe data seperti string, numerik, tanggal, dan seterusnya. Fungsi yang kedua yang dipakai adalah lineage. Dengan sintaks lineage kurung buka y values, x values, constant, additional statistics. Y values adalah himpunan y nilai y yang diketahui. X value ini opsional. Ini adalah himpunan nilai x yang diketahui. Jika diabaikan, nilai x dianggap sama dengan 1, 2, atau 3, dan seterusnya, yang mempunyai panjang yang sama seperti y. Untuk 2 atau lebih variabel bebas, maka seluruh range dari X yang diketahui harus disediakan, harus disuplai. Kemudian konstan ini opsional, ini bisa benar atau salah, true or false. Jika diabaikan, dianggap benar. Jika benar, maka intercept yang dihitung. Jika salah, intercept menjadi 0. Kemudian additional statistics, ini juga opsional, ini bisa benar atau salah.
true or false. Jika diabaikan, fungsi akan menganggap false dan akan mengembalikan slope dan intercept. Jika benar, fungsi akan mengembalikan statistik regresi yang tambahan. Kemudian fungsi dasar lain dalam Excel, ini juga salah satunya menggunakan person. Sintaksnya ini untuk mencari tadi korelasinya apakah cocok atau enggak. Person dengan sintaks person kurung buka y value, x values. Y value dan x values adalah dua array, dua data array dengan panjang yang sama. Jika sembari dengan nilai teks ini atau nilai logical atau merujuk ke sel kosong, maka nilainya dikeluarkan dari perhitungan. Fungsi ini mengembalikan korelasi person product moment, koefisien R. Baik, sekarang kita coba selesaikan ya persamaan ini menggunakan Excel. Jadi kita bisa buat Excel seperti ini. Jadi ini kita buat input data, ini sudah di merger dan match jadi satu, ini bisa dibuat nanti. Kemudian ini diameter kolom pertama, ini D, kemudian AK ini diinputkan 1, 2,5, 3, 4, 1, 3,5. Ini adalah S tadi, ini 0,01, 0,05 kemiringan tadi ya, dan seterusnya ada datanya. Kemudian laju alirnya feet kubik per detik 1,5. Ini adalah inputan data. Nah, sekarang kita transformasi ke fungsi linear. Tadi fungsinya adalah fungsi yang non-linear, yaitu Q sama dengan C0, D pangkat C1 kali S pangkat C2. Sekarang kita linearkan. Jadi transformasi ke fungsi linear, ya, ini menjadi ya X1. Jadi ini sama dengan, jadi kita tulis sama dengan ln D. Berarti kita kalau ketik sama dengan, kita tulis ln, kemudian kurung buka, kita pindah kursor ke sini, kurung tutup. Enter. Kemudian yang ini juga sama dengan ln, kurung buka, ini adalah S-nya, ya. Berarti ini sama dengan, nah, kemudian yang ini juga sama dengan ln key. Berarti ln kurung buka, ke sini, kurung tutup. Nah, kemudian bisa kita copy. Kita blok sini, kemudian kita copy ke bawah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah bisa dapatkan fungsi linearnya seperti ini. X1, X2, dan Y. Nah, sekarang output dari Linus, ya, jadi dari menggunakan fungsi Linus, kita bisa menghitung nilai yang tak diketahui, yaitu C0, C1, dan C2. Jadi C0 kita hitung dengan menggunakan ini. Bersama adalah eksponen, kurung buka, indeks, kurung buka, Linus, kurung buka, H5, titik 2, H10, koma, F5, titik 2, G10, kurung tutup, koma 3, kurung tutup, kurung tutup. Ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, jadi sama dengan, kita bisa tulis sama dengan, kemudian ini X, eksponen, kemudian bukan, ini sama dengan indeks. Oh, benar. Eksponen, jadi apa? Indeks Linus, ya, sama dengan eksponen, kemudian indeks, kurung buka, Linus, kurung buka, mulai dari nilai ini, ya, kita kurung, kemudian koma, kemudian mulai dari sini, kita tarik sini. Kurung tutup, kemudian satu lagi kurung tutup, kurung tutup. Nah, ini kemudian koma 3, kurung tutup, kurung tutup. Oke. Nah, kita sudah bisa dapatkan nilai dari C0. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tulis sama dengan indeks Linus, ya, sama dengan
sama dengan indeks kurung buka minus kurung buka. Ini kita ambil nilainya adalah dari sini ke sini range-nya. Kemudian koma. Nilai yang kedua adalah X1 dan X2. Kita ambil dari sini. Kemudian kurung tutup, koma, 2. Ini menghitung kurung tutup. Oke. Ini dengan cara yang sama, cuma sekarang yang kedua adalah satu. Ini slope-nya. Jadi ini satu intercept, satu menghitung intercept, satu menghitung slope. Jadi sama dengan indeks kurung buka minus kurung buka ini range-nya dari sini, koma, yang kedua adalah range-nya dari dua kolom ini, kurung tutup, koma, 1, dan kurung tutup. Oke, jadi kita sudah bisa dapatkan nilai C0, C1, dan C2. 563,25, 0,272, dan 0,870. Nah, sekarang bagaimana kita yakin bahwa persamaan ini benar? Nah, sebelum itu kita tadi pertanyaannya adalah berapakah laju alir ketika diameternya 3,25 dan kemiringannya 0,03. Maka ini kita buat seperti ini, ya. Kolom kita masukkan ini diameter bit, ini diameter, kemiringan S, nilainya kita inputkan 3,25, ini kita inputkan 0,03, kemudian ini kita hitung. Ya. Jadi ini sama dengan ya C0, ya. Berarti kita ngitungnya adalah sama dengan C0 ya dengan persamaan aslinya kali diameter pangkat C1. Ah, ini salah, salah. Berarti yang ini C0 kali diameter pangkat C1 kali slope atau kemiringan pangkat C2. Oke, kita dapat nilai 36,81 feet kubik per detik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meyakini bahwa koefisien yang kita dapatkan ini benar atau cocok dengan data. Nah, ini kita tulis di sini data. Ini adalah datanya, laju alir dalam feet kubik per detik, ini Q. Kemudian ini kita copy aja dari nilai yang diketahui ya. Berarti ini sama dengan D5, sama dengan ini. Kemudian di copy, ya ini bisa di copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini perkiraan. Nah, perkiraan bisa kita hitung dengan cara yang sama seperti tadi. Yaitu sama dengan C0 kali diameter. Diameternya adalah ini. Ya, diameternya yang ini tadi ya, diameter. Nah, diameternya yang ini, pangkat ini, kali kemiringan pangkat C2. Oke, nah ini kalau mau kita copy, berarti yang ini kita taruh di sini, kemudian F4, kasih dolar, ini juga sama, yang ini juga sama. Ah, yang ini C5, ini enggak ya. Nah, kemudian ini bisa kita copy ke bawah. Oke, jadi kita sudah dapat nilai, ini adalah key dari hasil pengukuran data, ini adalah key dari perkiraan dengan menggunakan koefisien ini. Nah, kemudian untuk mencari R-nya, koefisien korelasinya, kita bisa menggunakan Pearson, yaitu Pearson C2429 B2428. Jadi ini kita bisa sama dengan, kita tulis Pearson, kurung buka, ini kemudian koma, kita ambil datanya yang kedua, yang ini, kemudian kurung tutup. Ini komanya terlalu besar, ini kita
sama dengan kurang A. Oke, ini koma. Oke, jadi 0,9 cukup bagus ya, nilainya 0,9. Jadi yang kalau benar-benar tepat itu nilainya akan menjadi sama dengan 1. Baik, demikian untuk eh, bahasan kali ini tentang bagaimana kita melakukan regresi kalau kita punya data dan ini sebagai contoh kasus adalah dalam aliran fluida. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.